Salam saudara sekalian, salam jumpa kembali bersama saya. Saat ini kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa sejenak. Terima kasih Bapa di sorga untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan kembali menjamah kami, melawat kami dengan firman-Mu yang berkuasa dan berdaulat. Kami percaya malam ini apapun beban, pergumulan kami, ketika kami menerima firman-Mu, kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami dibaharui dan kami akan terus-menerus bertumbuh menjadi anak Allah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, teks firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, ini adalah pernyataan puncak dari Tuhan Yesus setelah ia menjelaskan tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Lalang di antara gandum artinya ini menunjukkan bahwa pekerjaan Tuhan itu senantiasa diganggu atau mengalami himpitan dari pekerjaan setan. Tetapi akhirnya saudara-saudara, pekerjaan setan itu akan berakhir pada suatu tempat yang paling pantas untuknya. Alkitab menyatakan bahwa biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai itu tiba. Yang dimaksud dengan tumbuh bersama di sini ini menunjuk kepada dua jenis tanaman, yaitu tanaman yang pertama bernama gandum dan yang kedua adalah lalang. Alkitab menyatakan pada ayat yang ke-24 dan seterusnya sebelum ayat yang ke-30 tadi, bahwa anak manusia atau Yesus itu menaburkan benih yang baik. Benih yang baik ini menunjuk kepada gandum. Dan arti dari gandum itu sendiri adalah orang-orang percaya, orang-orang benar yang ada di dalam Kristus Tuhan. Sementara lalang itu menunjuk kepada anak-anak si jahat atau anak-anak iblis. Saudara sekalian, dari kebenaran ini saudara, saya menemukan ada sebuah kebenaran tegas yang hendak disampaikan Tuhan Yesus kepada kita, yakni lalang dan gandum, saudara-saudara, mewakili tentang ada orang-orang yang diproduksi oleh Tuhan dan juga ada orang-orang yang diproduksi oleh si jahat atau iblis. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan kedua jenis tanaman ini tumbuh bersama di satu ladang. Ladang ini bicara tentang wilayah kekuasaan Tuhan, wilayah kerajaan Allah. Sebab di dalam penjelasan Tuhan Yesus pada ayat yang ke-41 menjelaskan tentang perumpamaan tadi, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Perhatikan pertama, segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Jadi saudara-saudara sekalian, bicara tentang ladang ini di sini menyatakan bahwa itu menunjuk kepada kerajaan Allah. Sebuah tempat di mana Tuhan memerintah. Tetapi yang mengherankan adalah di dalam wilayah pemerintahan Tuhan itu ada dua jenis tanaman, yakni lalang dan juga gandum. Lalang itu akan berakhir pada pembakaran, sementara gandum, Tuhan Yesus berkata, akan dikumpulkan dan dibawa masuk ke dalam lumbung Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, lalang dan gandum akan tumbuh bersama di tempat yang sama, tetapi akan berakhir di tempat yang berbeda. Karena gandum akan dikumpulkan ke dalam lumbung, sementara lalang itu akan diikat berberkas-berkas, kemudian dicampakkan atau dibakar, dicampakkan ke dalam api. Dan ini secara tegas Tuhan Yesus berkata pada ayat yang ke-42, yang dimaksud dengan pembakaran adalah semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ini secara tegas dan serius Tuhan Yesus memperingatkan kita bahwa kita harus memperhatikan keberadaan hidup kita hari-hari ini. Apakah kita gandum atau kita lalang? Artinya, apakah saat ini saudara dan saya sedang diproduksi oleh Tuhan, atau kita sedang berada di tangan setan dan setan memproduksi kita? Setan sedang menanam kita.
Setan sedang menanamkan benih-benihnya dia di dalam hidup kita, dan kemudian kita akan bertumbuh sesuai dengan karakter dan watak iblis. Kalau saudara dan saya adalah gandum, maka saya percaya kita akan bertumbuh menjadi orang-orang percaya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ketika gandum dan lalang itu tumbuh, Alkitab berkata dia tumbuh di tempat yang sama. Dan hamba-hamba dari Tuhan ini menunjuk kepada para nabi, hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk melayani di dalam kerajaan Tuhan. Mereka meminta dan memohon supaya kalau boleh, kalau Tuhan mau, kalau Tuhan Yesus mau, agar segera lalang itu dicabut dari antara gandum. Karena mereka melihat, dan memang sudah terbukti bahwa lalang itu adalah pengganggu, tanaman pengganggu, yang disebut gulma. Dia akan mengganggu proses pertumbuhan dan juga bagaimana gandum itu bisa menghasilkan buah. Ini akan dipengaruhi oleh gangguan-gangguan dari kehadiran lalang. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa lalang dan gandum biarkan tumbuh bersama. Nanti akan ada saatnya tiba, keduanya akan dipisahkan. Kapan waktunya itu akan tiba? Alkitab berkata pada akhir zaman nanti Tuhan akan nyatakan penghakiman dan pengadilan atas orang-orang yang hidup di dunia ini saat ini. Saudara, perhatikan kata Tuhan Yesus dari dalam kerajaannya. Kerajaan Allah, saudara-saudara, saat ini hadir di dunia dalam wujud gereja. Ini berarti sebuah peringatan tegas bagi kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa di dalam gerejanya, di dalam kerajaannya, masih sangat mungkin terjadi penyesatan. Yang kedua, masih sangat mungkin terjadi kejahatan-kejahatan. Sebab apa? Karena Yesus berkata bahwa lalang itu dibiarkan tumbuh bersama dengan gandum. Ini artinya bahwa Tuhan memberikan pilihan yang bebas. Siapa saja boleh berpihak pada setan dan siapa saja boleh berpihak pada Tuhan. Semua tergantung pada pilihan kita. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan malam hari ini. Jika kita adalah gandum, maka pastikanlah hari ini kita sedang menjadi tanamannya Tuhan. Kalau saudara adalah gandum, maka itu menunjukkan bahwa saudara adalah milik Tuhan, benih yang dari Tuhan. Dan kalau benih yang dari Tuhan itu berarti seperti ayat yang ke-24 tadi, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi gandum itu adalah benih yang baik, sementara lalang itu benih yang jahat. Kenapa? Karena berasal dari si jahat, berasal dari setan. Semua yang berasal dari Tuhan adalah milik Tuhan. Dan semua yang berasal dari Tuhan itu pasti benar dan baik adanya. Itu sebabnya kalau saudara dan saya adalah gandum, maka kita hari ini secara tegas dan nyata kita sedang diproses, sedang diproduksi oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, bahkan bisa dinikmati oleh Tuhan. Karena gandum itu tidak hanya sekedar ada di ladang, tapi dia harus dituai, dibawa ke lumbung, kemudian dapat dihidangkan di atas meja dan bisa dinikmati. Itu adalah analogi tentang gandum. Karena gandum pada waktu itu saudara menjadi makanan pokok untuk masyarakat Israel. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita semua, orang-orang percaya, agar kita memperhatikan diri kita. Apakah saat ini kita sedang berada di garis penyesatan, di garisnya setan, di garisnya iblis. Iblis sedang memproduksi kita, atau kita ada di tangan Tuhan. Kalau kita ada di tangan Tuhan, maka kita sedang diproduksi Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi gandumnya Tuhan, orang-orang yang diproduksi Tuhan dalam kerajaannya? Yang terutama adalah kita harus bisa menjadi anak Allah. Dan bagaimana bisa kita menjadi anak Allah? Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi orang-orang yang berpotensi bertumbuh menjadi gandum, menjadi tanaman Tuhan adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan bertumbuh terus menjadi anak Allah. Anak Allah yang sah, bukan anak Allah gampangan. Anak Allah yang sah yang diproduksi Tuhan adalah mereka yang diajar Tuhan. Mereka yang terus-menerus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita diproduksi Tuhan, maka gaya hidup kita sama seperti Yesus. Gaya hidup seperti apa? Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa berkata
bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus, seperti dia yang hidup. Jadi kita kalau ingin menjadi gandum yang diproduksi oleh Tuhan, maka mau tidak mau kita harus mempunyai gaya hidup, karakter hidup seperti Yesus, Christ-like. Apa artinya Christ-like? Seperti Kristus. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang terus-menerus hidup di dalam kehendak Allah. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria pada siang hari, dan Yesus menyampaikan semua hal yang bertalian dengan bagaimana agar wanita ini diselamatkan. Pada waktu itu murid-murid Yesus datang, karena sebelumnya Yesus memerintahkan mereka mencari makanan di siang hari, karena mereka semua telah lapar. Ketika mereka datang, mereka menjumpai Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, dan ini perempuan Samaria. Dan orang Yahudi dan seorang Samaria dilarang untuk bercakap-cakap, karena dianggap sesuatu yang najis, sesuatu yang berdosa. Karena Samaria dianggap Israel kelas 2, sementara Yahudi adalah Israel murni atau tulen. Nah saudaraku, Yesus berkata bahwa dia tidak lapar, karena makanan dia adalah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kalau kita mau menjadi gandum, maka setiap hari kita harus memastikan diri kita adalah orang-orang yang selalu mempunyai kerinduan untuk melakukan kehendak Allah. Karena yang kita hidupi hari-hari adalah gaya hidup Yesus. Melakukan kehendak Allah. Itu ciri khusus, ciri pertama dari orang yang disebut gandum. Yang kedua, orang yang terus tunduk dan hidup di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Kata Alkitab bahwa orang yang melakukan kehendak Tuhan, dan yang kedua mereka hidup di bawah tuntunan Roh Kudus, maka saya percaya seperti pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, bahwa jika Roh Allah, Roh Kudus ada dalam kita, hidup kita dipimpin Roh Kudus, maka kita tidak mungkin takluk kepada daging. Iblis selalu saja mempunyai kendaraan untuk menyesatkan orang-orang hari-hari dalam melalui wilayah daging. Daging ini selalu menjadi kendaraan iblis untuk menaklukkan seseorang. Dan jika kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, maka saya percaya setan tidak punya kesempatan untuk memproduksi kita menjadi orang-orang yang jahat dan tersesat di jalan setan. Kita akan terus-menerus hidup di bawah tuntunan dan bimbingan kuasa Roh Kudus. Dan Alkitab berkata bahwa siapa yang menjadi orang yang dipimpin Roh Kudus, dia adalah milik Allah. Ya, saudara-saudara, dia adalah milik Allah. Kenapa disebut gandum dibawa ke dalam lumbung Tuhan? Karena mereka adalah milik Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang berikut lagi, orang yang disebut sebagai anak Allah, selain dia tunduk pada kehendak Allah, yang kedua dia taat melakukan firman Tuhan, maka yang ketiga dia menjadi pribadi yang tidak mudah dikuasai dosa. Sekali lagi, pribadi yang tidak mudah dikuasai dosa. Apakah mungkin orang Kristen tidak bisa berbuat dosa? Saya mau tunjukkan satu ayat kepada saudara. Jika saudara masih ragu-ragu, bahkan mungkin di antara saudara yang belum tahu ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8 dan 9. Firman Tuhan bilang begini. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 9, dengarkan. Setiap orang yang lahir dari Allah, sekali lagi, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi jelas, seorang Kristen yang sudah berstatus anak Allah tidak lagi berbuat dosa. Kita harus tahu kata berbuat dosa di sini menggunakan kata Yunani hamartia, artinya orang yang tidak terus-menerus berbuat dosa. Ya. Seseorang mencuri karena dia berdosa, bukan karena mencuri lalu berdosa. Tidak, karena berdosa maka seseorang bisa mencuri. Karena berdosa maka seseorang bisa berbohong. Karena ada dosa dalam diri seseorang maka dia bisa berzina. Karena ada dosa dalam diri seseorang maka dia bisa korupsi. Karena ada dosa dalam diri seseorang maka dia bisa membunuh. Itu fakta tentang dosa. Tapi seorang anak Allah, kata Alkitab, dia tidak berbuat dosa lagi. Artinya dia tidak terus-menerus hidup dalam dosa.
Jadi kalau kita jadi gandum, saudara-saudara, maka saya percaya status kita jelas. Kita adalah anak Allah. Dan kalau kita anak Allah, maka kuasa dosa dalam diri kita itu lenyap. Kenapa lenyap? Karena ada faktor benih ilahi tetap ada dalam diri kita. Benih ilahi ini dalam teks Yunani menggunakan kata spermatuteo. Sperma, benih. Benih yang Allah punya. Benih yang Bapa punya itu ditanamkan, diimplankan ke dalam diri kita. Sehingga orang-orang percaya, orang Kristen dipastikan tidak takluk di bawah dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Dan terus berkemenangan setiap hari. Ini faktanya. Ini artinya kita sedang menjadi gandumnya Tuhan. Jadi saudara, jelas malam hari ini Tuhan ingatkan kita kembali. Mari kita jadi gandum. Jangan jadi lalang. Kalau lalang berakhir pada pembakaran, masuk dalam neraka, dibakar habis di sana, binasa selamanya. Dan kalau kita adalah gandum, kita akan terkumpul dalam lumbungnya Bapa Sorgawi. Lumbung di sini menunjuk kepada kerajaan Allah. Itulah sebabnya kalau saudara baca seterusnya penjelasan tentang lalang di antara gandum, Yesus berkata bahwa akan ada saatnya orang-orang benar akan bercahaya di dalam kerajaan Bapa. Jadi dikumpulkan dalam lumbung artinya kita dikumpulkan bersama dengan Bapa. Di mana Bapa ada, kita semua juga ada di sana. Dan kita akan memancarkan kemuliaan Bapa. Kita akan memancarkan kemuliaan Kristus. Yang ketika kita hidup di dunia dan kita berusaha berjuang terus untuk tidak takluk pada pengaruh lalang, kita hidup terus dalam tuntunan Tuhan, maka saya percaya kita akan menerima ganjaran upah sorgawi yang sungguh-sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk anugerah Tuhan yang kami alami sepanjang hari ini. Tuhan sudah membimbing kami sesuai dengan firman yang kami terima malam ini. Jadikan kami semua gandum-gandum Tuhan, bukan lalang. Karena lalang berakhir pada pembakaran dalam api neraka. Tapi gandum dikumpulkan dalam lumbung Tuhan, akan dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, itu ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.